Setelah rentetan hasil yang luar biasa yang diraih oleh Sintayong selama memimpin timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur, bisa dibilang cukup impresif. Setelah sebelumnya sukses membawa timnas Indonesia senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dan yang paling terbaru adalah memimpin Garuda Muda melebihi target dengan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 serta tampil di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23 beberapa waktu lalu. Meski gagal menang, namun raihan tersebut sukses merangsang seluruh pecinta sepak bola di Indonesia untuk bisa benar-benar menaruh harapan yang tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir dikabarkan memberikan Sintayong target yang cukup tinggi dalam kontrak barunya yang berdurasi hingga 2027, di mana juru taktik asal Korea Selatan tersebut ditantang untuk bisa membawa timnas Indonesia mencapai ranking 100 besar FIFA. Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak mengenai kapan penandatanganan kontrak baru, Erick Thohir mengatakan kesepakatan awal perpanjangan kontrak ini sebetulnya sudah dicapai bersama Sintayong pada medio April 2024, tepatnya ketika mendampingi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Namun pria yang sempat menjadi pemilik klub asal Italia yaitu Inter Milan tersebut menyatakan diskusi soal perpanjangan kontrak dengan Sintayong saat itu belum mengarah pada ketentuan-ketentuan yang detail. Dan ketika disinggung perihal soal tingginya target yang ia berikan, Erick Thohir mengatakan, saat itu kami membicarakan bahwa kerjasama ini akan berlanjut sampai 2027. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar, kata Erick Thohir. Saya tidak bisa ngomong turnamen ini masuk peringkat berapa, ya itu tidak fair juga. Target besarnya bisa enggak selama 3 tahun ke depan kita masuk peringkat 100 besar FIFA. Sekarang kan kita di peringkat 134 tutupnya. Dalam tempo 3 tahun ke depan atau hingga 2027, bisakah Sintayong membawa Indonesia masuk 100 besar dunia? Jika konsisten, posisi 100 besar ini bisa dicapai pada 2025. Pasalnya Indonesia akan bertarung dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih hanya butuh 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersisa untuk lolos ke fase ketiga. Mengacu peringkat klasemen grup terkini fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, calon lawan yang dihadapi Indonesia di fase ketiga adalah tim-tim berperingkat 100 besar dunia. Artinya ada banyak poin besar yang bisa dikumpulkan Indonesia di fase ketiga. Menang sama artinya akan naik peringkat. Sebaliknya kalah akan membuat posisi Indonesia semakin terjerembab. Pada fase ketiga ada 10 pertandingan yang akan dijalani timnas Indonesia, yaitu Australia, Iran, Irak, Jepang, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah beberapa tim yang bakal dilawan Indonesia. Jika target Sintayong dan PSSI di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah masuk posisi 3 dan 4, minimal 4 kemenangan harus diraih Indonesia dari total 10 pertandingan. Jika masuk 2 besar atau otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, 6 hingga 8 pertandingan harus dimenangkan. Untuk sementara, bagi timnas Indonesia, posisi 2 besar mungkin masih belum realistis. Keikutsertaan di Piala Asia 2023 bisa mengatrol posisi timnas Indonesia di ranking FIFA jika meraih hasil positif. Namun jika meraih hasil buruk, posisi Indonesia juga bakal turun signifikan. Indonesia sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23 berada di grup D. Tim racikan Sintayong itu berhadapan dengan tim Irak, Vietnam, dan Jepang. Indonesia kalah dari Libya dan Iran pada uji coba jelang Piala Asia U23.
Kekalahan itu membuat poin Indonesia di ranking FIFA dikurangi, akan tetapi tidak signifikan. Sementara kekalahan dari Irak pada matchday pertama grup D membuat Indonesia dikurangi 13,3 poin. Jadi poin yang dimiliki Indonesia di ranking FIFA adalah 1050,98. Indonesia berada di posisi ke-147. Penting bagi timnas Indonesia untuk terus ambil bagian pada agenda FIFA termasuk Piala Asia 2023. Sebab ketua PSSI yaitu Erick Thohir punya target jangka pendek yang cukup tinggi untuk timnas Indonesia, yakni tembus 100 besar ranking FIFA.